Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi implementasi, pengendalian, dan strategi bisnis. Saya Novianti Sriwahyuni. Saya Lupita Wulansari. Saya Astri Agnia. Dan selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan mengenai implementasi. Implementasi strategi berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan manajer pabrik, manajer divisi-divisi, manajer departemen-departemen, manajer penjualan, manajer produk, manajer proyek, manajer personalia, manajer staff, supervisor, dan seluruh karyawan. Pada situasi tertentu, seorang individu mungkin sama sekali tidak terlihat langsung dalam proses perumusan strategi dan tidak menghargainya, memahami, atau bahkan menerima pekerjaan dan pemikiran yang berasal dari perumusan strategi tersebut. Menurut John Thompson, sangat meyakini pentingnya tujuan-tujuan jangka pendek untuk membantu manajer dalam membantu implementasi strategi. Thompson menyebutkan bahwa tujuan yang baik adalah tujuan yang mudah dipahami, mudah dikomunikasikan, relatif mudah bagi setiap orang untuk mengakses data yang mencerminkan hasil. Jika Anda membuat tujuan sukar untuk Anda ukur, kelola, dan komunikasikan, tujuan tersebut tidak akan menjadi efektif. Kesederhanaanlah merupakan kunci. Selanjutnya, tujuan jangka pendek. Yang pertama, rencana tindakan biasanya mengidentifikasikan taktik dan aktivitas fungsional yang akan dilaksanakan dalam minggu, bulan, atau kuartal depan sebagai bagian dari usaha bisnis tersebut untuk membangun keunggulan kompetitif. Yang kedua, dari rencana tindakan adalah kerangka waktu penyelesaian yang jelas kapan usaha tersebut akan dimulai dan hasil akan diperoleh. Yang ketiga, identifikasi atas siapa yang bertanggung jawab atas setiap tindakan dalam rencana tersebut. Kemudian, kualitas tujuan jangka pendek. 1. Terukur. Tujuan jangka pendek lebih konsisten jika secara jelas menyatakan apa yang perlu dicapai, kapan hal tersebut akan dicapai, dan bagaimana pencapaiannya akan diukur. Kedua, prioritas. Meskipun semua tujuan tahunan adalah penting, beberapa pantas diprioritaskan karena pertimbangan atau pengaruh khusus dari tujuan tersebut terhadap keberhasilan atau strategi. Taktik fungsional yang menerapkan strategi bisnis. Aktivitas-aktivitas penting dan rutin yang harus dilakukan di setiap era fungsional pemasaran, keuangan, produksi atau operasi, penelitian dan pengembangan, serta manajemen sumber daya manusia untuk menghasilkan produk dan jasa dari bisnis tersebut. Perbedaan antara strategi bisnis dan taktik fungsional yaitu yang pertama, kehusuan, yang kedua, rentang waktu, yang ketiga, peserta yang mengembangkannya. Melakukan pengalidayaan atas aktivitas-aktivitas fungsional. Suatu generasi lalu adalah kebijakan konvensional bahwa suatu bisnis memiliki peluang yang lebih baik untuk berhasil jika bisnis tersebut mengendalikan pelaksanaan atas segala sesuatu yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau jasanya. Memberdayakan karyawan bagian operasi. Peran kebijakan. Taktik fungsional yang spesifik menyediakan panduan dan menginisialisasi tindakan yang menerapkan strategi bisnis, tetapi dibutuhkan lebih dari itu. Yang pertama, pemberdayaan adalah tindakan yang memberikan hak dan fleksibilitas kepada seorang individu atau tim untuk membuat keputusan dan melaksanakan tindakan. Yang kedua, kebijakan adalah arahan-arahan yang dirancang untuk memandu pemikiran, keputusan, dan tindakan para manajer beserta bawahannya dalam menerapkan strategi manajerial. Terkadang hal ini disebut juga prosedur operasi standar. Menciptakan kebijakan yang memberdayakan. Kebijakan mengkomunikasikan panduan mengenai pengambilan keputusan. Pertama, kebijakan menetapkan kendali tidak langsung terhadap tindakan independen. Kedua, kebijakan mendorong penanganan yang seragam atas aktivitas-aktivitas yang serupa. Tiga, kebijakan memastikan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Keempat, kebijakan melembagakan aspek-aspek dasar dari perilaku organisasi. Kelima, kebijakan mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan harian yang repetitif. Keenam, kebijakan meredam resistensi atau penolakan terhadap strategi yang dipilih. Ketujuh, kebijakan menawarkan jawaban yang telah ditentukan sebelumnya bagi masalah-masalah rutin. 8. Kebijakan memberikan manajer suatu mekanisme untuk menghindari pengambilan keputusan. Kebijakan bisa tertulis dan bersifat formal atau tidak tertulis dan bersifat informal.
Keunggulannya, kebijakan formal pertama mengharuskan para manajer untuk memikirkan arti, isi, dan tujuan penggunaan dari kebijakan tersebut. Kedua, mengurangi kesalahpahaman. Ketiga, meningkatkan kemungkinan diberikannya perlakuan yang sama dan konsisten atas masalah. Keempat, tidak akan mengalami perubahan ketika disampaikan kepada satu orang ke orang yang lain. Kelima, mengomunikasikan wewenang atau sanksi dari kebijakan tersebut secara lebih jelas. Keenam, menyediakan referensi yang mudah diakses dan berwibawa. Ketujuh, secara sistematis meningkatkan pengendalian tidak langsung dan koordinasi di tingkat organisasi terhadap tujuan-tujuan penting dari kebijakan. Program kompetensi bonus. Jenis-jenis program usaha. 1. Opsi saham atau stock option memberikan eksekutif suatu hak untuk membeli saham perusahaan pada harga tertentu untuk masa depan. 2. Saham terbatas atau restricted stock dirancang untuk memberikan manfaat dari saham eksklusif secara langsung. 3. Parasut emas adalah suatu bentuk kompensasi bonus yang dirancang untuk mempertahankan para eksekutif berbakat. Keempat, tunai adalah program yang berfokus pada ukuran akuntansi atau kinerja dirancang untuk meniadakan keterbatasan dari ukuran-ukuran kinerja berbasis pasar. Taktik fungsional yang mengimplementasikan strategi bisnis. 1. Taktik fungsional dalam produksi atau operasi. Kedua, dalam pemasaran. Ketiga, dalam akuntansi dan keuangan. Keempat, dalam penelitian dan pengembangan. Kelima, dalam manajemen sumber daya manusia. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya tulis ke kata-kata dia tidak. Implementasi. Nun, itu ada beres guys. Implementasi. Nun. Salah dia nggak lagi menceritakan. Sekian dari kelompok.